Ngomong-ngomong olahraga di bulan puasa seru juga tadi tuh. Di kampung saya lagi ngetren banget nih. Olahraga di bulan puasa ini. Apa tuh Bang? Tinju beregu. Saya juga pernah bikin itu di kampung saya. 15 orang saya uji coba dalam keadaan puasa. Kita berolahraga di siang hari gitu kan. Alhamdulillah 5 batal, 4 pingsan. Ini digotong gitu masuk UGD gitu. Ini cocok dengan ayat Quran ya. Ternyata hormon saja keluar. Allah wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Karena kebetulan hari ini kita akan ngomongin olahraga. Ya, bulan Ramadan katanya pada lemes gitu kan. Katanya stop aktivitas fisik yang berat-berat ya. Tapi kita akan bicarakan bagaimana olahraga di bulan Ramadan. Dan perkenalkan saya Dev Rizal Siregar, Ketua Departemen Olahraga DPP PKS. Dan pada hari ini kita kehadiran para tokoh-tokoh yang luar biasa. Ada Pak Muzamil Yusuf. Ya, Abang Muzamil nih, luar biasa. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat. Waduh, sehat selalu ya. Alhamdulillah selalu olahraga insyaallah. Alhamdulillah. Walaupun ringan karena usia udah 58 tahun. Sudah mulai kelihatan meninggalkan dunia hitam ini. Iya betul. Dan yang tokoh yang luar biasa dan juga terkenal sedunia dan akhirat insyaallah. Amin. Bang Narji. Wah, apa kabar Bang Narji? Semangat. Oh, lemes nih lagi puasa Bang. Lagi puasa? Insya Allah. Alhamdulillah. Kelihatan. Lapar dan haus sih udah pasti ya. Pahala belum tentu. Gitu. Sama, kita juga haus sama lapar. Ntar kita makan bareng nih. Udah ngomongin olahraga lagi puasa gini kita bingung ya. Kan praktekin baru dengernya aja kayaknya gimana orang olahraga itu. Makanya kita obrolin ini supaya kita dapat ininya intisarinya ya bahwa emang olahraga itu sama puasa gimana sih? Saya juga kaget tuh kalau lihat olahragawan yang pada puasa ya. Kayak pemain bola luar gitu kayak ada Muhammad Salah, Sadio Mane. Kita lihat mereka tuh lagi puasa main tiba-tiba waktunya buka cuma minum doang cuman. Itu ngurus untuk cara metabolisme tubuh gimana sih? Mumpung ada coachnya kita tanya. Ilmu ya. Waduh, langsung saya ditanya nih. Jadi kebetulan nih saya sarjana olahraga nih, Bang Narji. Iya, orang junior saya tahu. Iya. Saya satu kampus. Oh gitu. Iya, sama Bang Narji. Tapi selesai kan? Beliau alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada SPD, sarjana percaya diri. Saya sarjana olahraga di kampus Jakarta di sini UNJ. Ya jadi memang unik nih, kebetulan memang skripsi saya tentang olahraga dan puasa. Dulu saya ngambil tema ini Bang, karena memang ya biar ada nilai dakwahnya lah. Dulu kita ya sering di musola gitu Bang. Emang ada kaitannya banget ya antara olahraga dengan puasa ya. Sepak bola Indonesia juga lagi bagus banget nih. Lagi puasa kan, puasa gelar gitu udah berapa lama gitu. Puasa gelar, gak pernah menang ya? Gak pernah menang kita. Padahal udah banyak naturalisasi Bang. Nah, itu problem tuh. Itu problem juga tuh. Ya ini ya, ini nyelak ya dikit ya. Iya. Salah satu yang menurut saya koreksi saya itu adalah memang sistem seleksi kita untuk pemain ya. Saya ingat ya Popsi ya. Saya ikut Popsi itu usia 15 tahun, usia 16 tahun. Usia 15 tahun di Lampung Popsi ya. Seleksi itu saya lihat pelatih itu milih yang kenal jalur. Ya? Iya. Lalu pejabat gitu ya. Mereka nggak tahu bapak saya pejabat gitu. Tapi saya merahasiakan. Walhasil saya tidak terpilih di Lampung ya. Padahal bagus tuh main. Saya merasa saya sama teman-teman itu ya sama atau lebih dikit lah gitu ya. Saya pindah ke Jakarta usia 16 tahun. Di Jakarta saya lebih tidak punya koneksi kan. Kan orang tua saya pejabat di Lampung. Tapi justru di Jakarta usia 16 saya terpilih jadi pemain inti. Ya, jadi seleksi waktu itu relatif nih bagus lah ya, mewakili Jakarta Pusat, Timur, Barat, Selatan semua diambil. Saya bagian dari pusat yang diambil. Ya benar-benar netral lah ya. Terpilih 2 orang pusat cuman. Striker saya terus skipper. Tapi saya dengar ya teman-teman pelatih itu, mereka sering dititipi oleh pejabat. Ya, tolong pilih ini, tolong ini. Waduh. Ada pelatih-pelatih yang kuat itu yang tadi dia pokoknya punya idealisme, termasuk siapa idealisme ya. U18 kita ini
Ramadan Wawan. Bukan pelatih Sumatera Barat. Oh, Bang ini Indra Safril. Iya. Indra Sapri. Iya, Indra Safri. Indra Safri. Bagus saya dengar itu yang pelatih. Jadi ya tadi ngomong soal gelar itu, saya kira memang salah satunya ya. Ini sebelum ngomong tentang puasa tadi, seleksi itu harus kita perbaiki secara. Ini sebenarnya seleksinya bukan olahraga doang nih. Iya sama ya, semua juga cabang gitu. Macam-macam tuh. Enggak, udah rahasia umum Bang. Maksudnya yang real aja, kalau olahraga kan lebih real ya. Orang tuh dilihat dari skill, kemampuan, daya tahan fisik. Betul. Ya kalau sampai ada titipan juga sih ya gimana mau berprestasi. Nah, Mas Aji, kalau olahraga individu dia sulit. Karena dia pertandingannya 1 lawan 1. Itu dia. Badminton sulit tuh, dia harus pilih yang terbaik dong. Iya. Dan terbukti kan terbaik, dia kalahkan teman-temannya, dia nomor 1. Tapi kalau teamwork nggak bisa, sulit itu. Karena dia punya pilihan 3-5 orang di striker misalnya. Dia pilih siapa? Iya. Nah, kalau dia murni memang pelatih, dia pilih si A misalnya. Tapi kalau ada titipan bisa jadi dia pilih si B. Padahal konsep dia si A yang cocok gitu kan. Nah ini beda yang ngomong-ngomong olahraga di bulan puasa seru juga tadi tuh. Di kampung saya lagi ngetren banget nih. Olahraga di bulan puasa ini. Apa tuh Bang? Tinju beregu. Itu tawuran. Coba kalau habis itu sekampung ya. Itu sekampung itu. Itu namanya tinju beregu gitu deh. Sana sini rame. Ada tinju beregu, cabang olahraga baru loh. Baru banget. Cuman ada di sini doang. Itu kategorinya apa Bang? Ya kategorinya sih nggak tahu saya. Ada yang ada anak remaja, pokoknya gitu, yang makin banyak ketangkap itu yang menang katanya. Gitu. Tapi ngomongin orang di saat berpuasa berolahraga, itu di skripsi antum itu gimana tuh? Ternyata akan lebih baikkah orang yang sedang berpuasa itu berolahraga atau lebih banyak olahraga ringan atau yang berat gitu? Nah ini kita mau dengar tuh. Jadi sebenarnya kan gini, kita kan kalau kilas balik ya, zaman Rasulullah itu kan ya Bang Muzamil kan sahabat dan para Rasulullah kan berperang. Bulan Ramadan nih, perang Uhud, perang Badar gitu. Dan semua peperangannya menang. Artinya apa? Kalau secara logika puasa itu lemes, puasa itu lemah, maka ya harusnya kalah mungkin kaum muslimin pada saat itu. Tapi kenapa menang? Karena ternyata ya pada saat bulan Ramadan ini tubuh kita tuh mengalami refreshing, perbaikan yang luar biasa. Dan ketika kita nggak makan minum, maka fokus kita akan lebih tinggi, gitu. Untuk fokus apa? Ya untuk mengoptimalkan akal kita, ruh kita, fisik kita gitu kan. Nah jadi ketika pada saat itu skripsi saya uji nih, ada 30 orang. Lagi puasa? Lagi puasa, 15 orang, ini saya suruh tidur aja loh gitu kan. Gue puasa tidur. Yang satu lagi jam 4 saya suruh lari 30 menit. Dan ternyata saya tes gula darahnya, yang satu ini gula darahnya semakin turun, drop. Kan indikator kita lemes itu kan karena gula darah turun. Nah, yang satu tadi habis olahraga malah naik. Stabil. Tambah sore nyaman gitu. Nah, ketika kita coba baca literasinya ternyata ada hormon dalam tubuh kita nih, kehebatan Allah nih menciptakan kita gitu. Hormonnya namanya glukagon. Dan itu keluar pada kondisi yang kritis. Kritis itu maksudnya apa? Kritis pada saat kita paling berat kondisi badan kita, maka di saat kita mengambil hormonnya. Di saat kita benar-benar nggak punya duit gitu. Saat kita dikejar-kejar leasing gitu ya. Nah itu kan mikirnya jadi kreatif Bang. Iya hormonnya bagus itu ya. Bagus ya. Keluar pada saat dibutuhkan. Jadi hormon creation gitu namanya. Ini cocok dengan ayat Quran ya. Ternyata hormon saja keluar. Allah wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dan diberi rezeki. Ternyata bukan hanya di dalam juga ada rezeki dari dalam. Hormon itu kan maksudnya. Iya. Jadi itu pada kondisi yang terjepit maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon tadi. Saya juga pernah bikin itu di kampung saya. 15 orang saya uji coba dalam keadaan puasa, kita berolahraga di siang hari gitu kan. Alhamdulillah 5 batal, 4 pingsan. Ini digotong gitu masuk UGD gitu. Tapi ada syaratnya Bang. Ini yang makanya saya tanya gitu kenapa? Syaratnya gimana? Ya pada saat ya namanya kita beraktivitas kan butuh energi, ya kan? Maka kita butuh energi juga sebelumnya pada saat sahur. Minum airnya agak banyak dikit. Karena yang problem tuh hydration, kekurangan cairan. Jadi justru minum yang perlu ya. Minum sebenarnya. Kalau makanan no problem, apalagi yang banyak lemak. Ngomong banyak lemak kesini lagi. Apalagi yang banyak lemak. Iya saya contohnya. Makanya bersyukur yang
yang banyak lemak itu sahurnya jangan terlalu banyak makan. Minum ya. Minum aja. Nanti otomatis tuh pas nanti lebaran udah kurusan. Nah lebaran 1 hari 2 hari naik lagi 8 kilo. Oh jadi makan lontong. Jadi sebenarnya tuh yang dibutuhkan tubuh manusia saat puasa itu sebenarnya lebih banyak ke air ya? Air ya. Ya sebenarnya air kan hydration ya, haus. Karena kan air itu kan dalam sel kita kan gitu. Selama puasa kita harus sering di sungai. Ya. Kita berendam aja kan. Nyerep. Biar nyerep gitu kan. Jadi di pengalaman saya di masuk kecil di kampung ayah di Lampung. Diajak berenang sama paman saya seusia saya menjelang buka puasa kita berenang kelelep saya minum air glek nggak sengaja pulang itu ya? nggak sengaja kan pulang diam perut udah kenyang sama ibu disuruh ayo buka ya sih udah gak semangat air udah banyak masuk gimana tuh Bang Narji? Gak apa-apa kan? Ya, kan gak sengaja. Yang pertama gak sengaja, yang kedua sih emang niat. Niat kelep ya. Kan renangnya kan doa renangnya gitu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa laka. Berendam. Kalau saya gini, yang saya tanyakan nih, kayak pemain kalau berolahraga secara profesional, contohnya yang pemain bola yang sedang bertanding tapi di bulan Ramadan ini gimana? Ya. Itu gimana sih sebenarnya mereka harus secara profesional akan berpengaruh nggak sih dengan kemampuan mereka bertanding di lapangan gitu? Iya. Sebenarnya gini kalau analoginya sederhana nih, ya ini cerita lucu aja. Jadi ketika kita misalnya ke kebun binatang nih, ya tanpa sengaja kepleset ke kandang singa. Iya. Nah singa yang satu ini habis makan nih, udah kenyang makan ayam 2 ekor. Nah singa yang satu belum makan. Kira-kira yang berbahaya yang mana? Yang lapar. Yang lapar kan. Jadi lebih aktif ya. Makanya orang yang lapar, orang yang puasa itu lebih gahar, lebih mantap, aktif ya. Dia lebih optimal dia fisiknya. Itu logikanya, Bang. Oke, pemain besok PSSI sebelum bertanding kita puasa. Yang penting minum. Oh iya benar. Karena ada pepatah mengatakan ya. Lapar galak, kenyang bego gitu kan. Bener nggak? Betul. Oh, iya, berarti orang di saat lapar tapi itu gini, galak ya. Laparnya Ramadan tuh kan punya kesabaran. Nggak galak dong. Punya ketahanan. Semangat maksudnya galak itu semangat. Semangat ibadah ya. Semangat. Karena Mo Farah itu juara Olimpiade Inggris tuh ketika juara sedang berpuasa. Pelari itu ya. 5.000 meter, 10.000 meter, sekian gelar dia dapat dan dia dapat SIR itu ya, tanda kebangsawanan karena prestasinya itu, SIR itu ya, itu udah banyak sekali gelar dia. Jadi memang terbukti ya beberapa atlet kita. Itu yang pelari ya. Mungkin pelatihnya di sana di garis finish ngasih takjil. tajil nih. Udah jadi Jadi sebenarnya keyakinannya kuat, Bang. Itu yang penting keyakinan ya. Kuat dia. Takjil ada di finish jadi dia buru-buru ya. Lu nggak selesai nggak ada takjil gitu. Walaupun juga sebenarnya ada rukso juga ya buat orang yang misalnya olahraga tadi ya. Iya, di zaman Rasul juga kan begitu. Sebenarnya waktu Fatu Mekah kan Ramadan juga. Tapi kan mereka juga berbuka, dibolehkan berbuka juga. Kan. Jadi ya manusiawi saja lah bahwa ada yang kuat, ada yang tidak ya. Dan ya olahragawan kita juga begitu kan, artinya ketika mereka menikmati itu jadi motivasi gitu. Sama berkah gitu kan. Gitu ya. Saya baca itu 5-10 pemain bola internasional ya, top itu para Karim Benzema pada puasa ya, hakimnya Maroko, Salah, Ozil. Ya, mereka puasa tetap ya. Nah kalau Khabib Nurmagomedov memang dia menghindarkan pertarungan di bulan Ramadan. Kenapa? Saya mau khusus ibadah. Ya, itu pilihan ya. Cara menghormati itu bisa dengan berpuasa, bisa dengan mereka lagi pula kan tergantung cabang olahraga juga. Kalau sepak bola ya masih wajar lah dalam keadaan puasa. Kalau si Khabib kan olahraganya gebukin orang ya. Masa lagi puasa-puasa. Emosi juga, ya. Dan mungkin juga dia menghindari bertanding bulan puasa juga kan gak enak juga ya. Iya betul, kan gak boleh marah ya. Gak boleh marah kan. Emosi gitu gak boleh kan. Gitu kan. Jadi bertarungnya gak pakai emosi gimana tuh? Gak pakai emosi. Susah ya. Coba kalau gitu kita MMA gitu dalam keadaan puasa gitu. Kan lucu juga ya. Gini ya. Iya. Tapi saya ya ingat ya waktu
Saya kan cita-cita memang atlet sepak bola profesional. Jadi Bang Muzamil ini dulu mantan Iya, main saya sepak bola ya? Popsi DKI, mewakili DKI, usia 16 ke Jepang juga eksibisi. Satu lagi saya jatah ke Singapura. Popsi ini Pekan Olahraga Pelajar. Pelajar usia 16, U16 kali istilah sekarang. Kita juara 1 di Palembang. Dulu kan Popnas istilahnya. Iya, sekarang Popnas. Popnas U16 biasanya gitu. Kita juara 1 di Palembang. Saya striker waktu itu. Kelas Suratin lah gitu ya. Di atas kita Suratin 17 atau 18. Iya. Kalau kita U16. Lalu ke Jepang. Lalu jatah ke Singapura. Nah, Singapura juga gitu. Saya sebenarnya bukan soal Ramadan ya. Berbenturan dengan Idul Korban. Panitia Idul Korban, saya di panitia di SMA 4 Jakarta. Bagian hewan korban. Saya bayangin tuh bagian hewan korban tuh kayak orang miskin seneng gitu. Kalau saya berangkat main bola, saya senang sendiri. Kalau ini senangnya banyak gitu. Akhirnya saya tidak berangkat. Ini juga tarik menarik antara anak SMA yang baru kenal giroh semangat keislaman ya. Akhirnya saya nggak berangkat tuh. Jadi pemain profesionalnya sampai usia 18 gantung sepatu ikut Rohis. Nah, tapi saya mau cerita usia-usia lagi aktif, sangat aktif itu kita olahraga memang menjelang maghrib gitu. Kita jam 4:30 ke lapangan Banteng lah. Selesai olahraga itu, nikmatnya apa tuh, Narji? Air yang kita bawa itu kita minum tuh, saya bilang gini sama teman-teman, kayak masuk surga nih gitu. Enaknya gitu. Itu air mateng kan mentah tuh. Mateng dong, kita bawa sirup gitu. Sirup ya. Iya. Terus teh juga dijual kan. Kita minum itu seperti nikmatnya itu. Karena sangat haus. Jadi kelebihannya itu. Begitu orang di Ramadan giat, tambah haus, bukanya juga tambah nikmat. Jadi jam 5 itu tapi kan tetap ini kan? Iya, Menteng kan? Biasa aja. Ya, karena kita setengah 5 sampai setengah 6 kita selesai buka baru ke Masjid Istiqlal. Karena ada harapan mau buka puasa ya. Jadi ada takjil tadi tuh. Ada Ada takjil. Ujungnya gitu. ada takjil. Ujungnya ada takjil. Makanya yang menarik kayak begitu ya kalau saya berpikir orang sekadang itu puasa banyak dijadiin alasan untuk mengurangi aktivitas mereka gitu kan. Musola aja penuh loh. Kalau habis sholat tidur. Coba cari kantor-kantor yang ada musolanya. Kalau bulan puasa, alhamdulillah musola jadi rame. Yang tidur. Walaupun alasannya ada ya. Alasan. Tidurnya orang puasa ibadah. Ibadah itu dia. Ya tidurnya aja ibadah, gimana kerjanya kan? Kerjanya gitu maksudnya. Nah itu gimana tuh sebenarnya orang yang lebih banyak diem itu secara kesehatan gimana sih? Secara puasa? Ya jadi sebulan kita misalnya tadi agak mager ya kan, maka otomatis kan keterampilan tubuh kita juga akan berkurang. Badan kita semakin kaku. Ya kan? Dan kenapa sebenarnya ini kan respon tubuh kita ketika dia bulan puasa, sebenarnya responnya dia melemah. Gitu. Memang untuk saving energi. Gitu. Di tubuh kita tuh sebenarnya gitu. Makanya pada saat jam 8 kita mulai ngantuk gitu. Ya cuman bisa jadi gara-gara makan sahurnya terlalu banyak juga. Itu bisa jadi efek ngantuk. Nah, ketika kita makan sahur selama 2 jam itu kan karbohidrat baru tereduksi. Kemudian nanti 6 jam itu proteinnya. Jadi sebenarnya sampai jam 12 kita masih aman. Masih aman olahraga maksudnya? Maksudnya masih aman secara energi. Kalori yang kita makan tadi pada saat sahur. Oke. Nah 12 ke atas mulanya tadi hormon glukagon. Makanya pas sore hari. Bagusnya kapan jadi waktu? Sore? Bagusnya orang puasa itu pagi olahraga atau sorenya olahraga? Sebenarnya kalau misalnya mau bagusnya pas titik di mana lemak itu direduksi itu pada saat sore hari. Oh gitu. Kalau yang mau ngurangin lemak. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya masih ntar malah kehausan pagi juga bagus gitu kan. Berarti tadi yang menarik tuh ya, gitu manusia itu kan di saat sahur itu kan justru zona aman itu di jam 12 masih ya. Jam 12. Semuanya baru direduksi gitu kan. Karbohidrat, protein. Berarti orang yang bangunnya siang pas bangun zona nggak aman malah ya. Iya. Iya. Pas bangun udah dalam keadaan lemak udah diolah, ini udah diolah. Jadi orang yang bangun siang malah jadi lemes ya. Makin lemes. Makin lemes ya. Tadi saya bilang gula darahnya semakin turun. Berapa banyak tuh olahraganya orang puasa itu yang ideal? Kalau pagi, kalau sore, berapa lama gitu loh? Ya sebenarnya kan kalau ini kan tergantung histori. Ya dia biasa olahraga apa enggak. Kalau yang enggak biasa olahraga kan range-nya 30-45 menit cukup. Tapi kalau misalnya dia atlet, dia tidak bisa ngurangin. Karena kalau ngurangin tadi, dia lagi growth, mau persiapan lomba misalnya. Ya maka dia harus terus jaga kan. Karena kalau intensitasnya diturunin ya enggak berkualitas. Misalnya dia harus larinya misalnya sekitar 10 kilo, tiba-tiba jadi 5 kilo.
ya tadi nggak maksimal. Jadi kalau yang sudah habit ya bisa 3 jam, 4 jam no problem. Cuman di setting 2 sesi, pagi dan sore hari gitu. Jangan push langsung 4 jam gitu kan, apalagi olahraga yang cairan banyak. Saya kayak bola kan banyak hydration tuh. Nah, kalau hydration tuh biasanya tadi bisa tepar juga. Karena kurangan cairan gitu. Oh, kalau yang sering kelingan itu? Kelingan itu sakit kepala, Pak. Iya, lagi puasa tuh suka ngerasain itu. Gitu. Iya, tiba-tiba gitu mikir kelingan itu kan. Karena ini juga nih, gimana sih caranya? Kalau kita kan kerjaan lebih banyak berpikir gitu kan. Berpikir cari materi segala macam. Kenapa di bulan puasa itu kadang-kadang kita untuk mencari materi atau gimana tuh kepala jadi agak beda ya? Pusing gitu ya. Lebih cepat pusing itu kenapa tuh? Ya tadi kan salah satunya kalau kepala kita problem ya, sakit atau migrain ya tadi kurangan H2O. H2O cairan, bisa jadi juga masalah nutrisinya kurang. Makanya terlalu makanan berat. Waktu sahur. Ya, kurang misalnya tadi kandungan buahnya, nutrisi sayurnya. Karena kan nutrisi untuk kepala ini kan omega 3-nya misalnya ikan. Kan makan ayam gitu kan, makan telur. Gitu. Berarti ngaruh juga ya. Ya cairan kan, tadi saya bilang kan cairan kita berkurang tuh. Otomatis kan dihisap tuh buat energi. Aktivitas kita pada saat itu apa tuh? Misalnya banyakkan aktivitas yang ini maka ya terserap semua. Kita udah bicara dari sisi olahraga ya. Ini kalau menurut dari keilmu olahragaan ini sebenarnya buka yang baik itu yang kayak apa sih? Nah, kalau dari sisi keolahragaan itu apa puasa yang secukupnya, buka yang secukupnya? Buka yang bagus kayak gimana gitu. Jadi kalau kita kan nih saat ini kan pola makan kita kan pola ini budaya ya. Jadi cara pandang kita bahwa ketika makan mulai dengan yang manis gitu ya. Padahal sebenarnya ya itu tidak sesuai dengan prinsip kerja tubuh gitu. Karena kalau ketika manis kita makan gitu, maka hormon insulin keluar. Nah, hormon insulin ini membuat kita makan banyak. Makanya banyak orang pas buka puasa balas dendam. Karena banyak manis ya? Iya manis, makanya dia harusnya makan yang agak berlemak, misalnya minum susu. Kalau Rasulullah kan dulu kalau nggak salah gitu ya, susu putih. Tapi ada korma juga, kormanya beda-beda. Ada korma yang mengkel itu memang tidak manis. Yang top keras, itu tidak terlalu manis. Iya, kalau korma kita itu umumnya yang manis ya. Di sana kan ada korma yang mengkel itu. Itu tidak terlalu manis, tawar. Nah itu jadi jangan terlalu yang manis banget. Karena kalau yang manis banget tadi tubuh kita kaget kan udah selama 1 harian kan. Berarti isi saya benar, dia cari suami juga yang nggak manis banget. Biasa aja deh. Jadi, udah benar ya. Udah benar ya. Cari suami nggak manis-manis amat lah. Jadi menyempurnakan itu. Menyempurnakan. Manis sama pahit ya. Manis sama pahit. Emang sih orang kadang-kadang dalam menjalankan ibadah puasa ini banyak yang takut olahraga loh, jujur loh. Sangat dihindari banget gitu kan. Di pelajaran sekolah aja kayaknya pelajaran olahraga kadang-kadang diliburin loh. Iya, teori akhirnya cuma ada di kelas ya, hari ini kita nggak praktek karena panas karena ini. Benar atau salah? Ya saya bilang itu kan tadi persepsi budaya gitu. Udah Ramadan nggak boleh geraknya terlalu maksimal, nanti khawatir nggak kuat gitu kan. Ya tadi kan banyak case-case itu kan 1-2 gitu. Akhirnya digeneralisir. Akhirnya jadi kebijakan. Ya Bang Muzamil ya gitu ya. Nah, padahal tadi secara realnya tubuh kita tuh cerdas. Ya, kalau ini bilang yang susahnya Bang, 30 hari kita nggak makannya kita masih hidup. Ya, yang penting minum. Ini dalam ilmu fisiologinya. Seminggu kita nggak minum masih hidup. Ya. Seminggu masih hidup. Nggak minum, nggak makan masih hidup. Coba kan banyak tuh mana artis-artis. Dia nggak makan 7 hari masih bisa survive gitu, biar mau ngurusin badan tapi nggak bagus itu secara sistem fisiologi ya, kecuali 5 menit kita nggak napas mati. Artinya puasa itu sebenarnya wajar aja ya, dari jam 4 sampai jam 6 tuh untuk kebutuhan fisik kita wajar saja ya, kita tidak kan mengancam ya, tidak mengancam. Kita kan malam puasa Bang, abang makan maksimal jam berapa Bang? Ya saya mah tergantung. Jam 8 stop kan? Kalau lagi begadang ya makan. Ya maksudnya nih misalnya jam 12 stop makan kan? Itu kan selama tidur puasa. Ya. Itu namanya intermittent fasting. Sebenarnya kita puasa. Paginya namanya breakfast. Oke, sarapan breakfasting. Gitu. Jadi tubuh kita sebenarnya puasa tuh.
Oh iya sebenarnya kita puasa cuman 2 bulan Ramadan polanya dibalik aja ya. Dibalik aja. Di saat siang kita nggak makan, malam boleh makan. Tapi kan makan malam juga kan nggak semaksimal kita makan malam kayak biasa kan. Betul. Karena berat nggak dipakai kan buat energi. Iya berarti emang agama Islam itu udah ngajarin kayak sesuatu yang sebenarnya secara logika tubuh itu emang bagus banget ya. Mantap. Dari fitrahnya manusia itu emang bagus dari olahraga, dari puasa itu ya. Oke ini luar biasa ini Ramadan ini. Ya dan atlet-atlet kita yang sambil main bola bisa puasa, lari bisa puasa. Saya kira ada aspek lain ya. Aspek dakwah tadi itu besar ya. Berarti dia pelajarannya. Iya Islam itu Islamnya tidak bagus. menghambat orang berprestasi kan gitu. Kan? Sampai atlet internasional loh, bukan atlet kampung nih. Dan kebanyakan juara ya. Iya yang saya bilang Mo Farah itu kan atlet internasional ya. Asal Somalia. Pemain bola juga begitu. Iya. Jadi sebenarnya dan saya kira bukan saja aspek puasa ya, kebijakan pemerintah tadi ya. Tentang saya ingat ya main bola di Indonesia ya. Saya baca berita nih. Ini ada aspek tentang Jakarta. JIS apa? Jakarta International Stadium. Stadium ya, Iya. yang dibuat Pak Anies. Saya baca di berita. Ini seru nih. Ada kaitannya sama puasa. Iya. Sama sholat. Karena dia punya tertutup kan. Sehingga dia bisa main jam Ini satu-satunya di Indonesia? Di Asia Tenggara katanya baru satu maksudnya. Ya. Yang tertutup gitu ya. Dan saya baca Pak Anies mengatakan itu karena rata-rata kita main bola karena kita Katulistiwa segala macam. Pilihannya menuju maghrib, melewati maghrib. Seringnya lomba tuh gitu. Yang dibilang Pak Anies itu betul. Karena saya mengalami waktu saya usia 16 tahun kita anak gawang sepak bola tuh. PSSI lawan Jepang itu kita tuh menjaga bola tuh. Iya. Kita lari gitu kan. Itu maghrib itu masih di lapangan tuh orang. Jadi begitu break kita keluar, saya ingat tuh saya lari-lari, saya masih ingat lari-lari ke toilet ke apa untuk sholat karena sebelum masuk lagi babak kedua biar maghrib nggak habis. Kedua saya pernah juga main tuh, kita ada kompetisi apa, seleksi apa di Senayan juga begitu. Pilihannya itu melewati maghrib. Jadi maksud Kenapa alasannya? Ya karena biar adem. Panas. Biar adem ya. Ya kita kan panas. Dia ambil 4.30. Ya. Sampai jam 4.30 itu kita baru main. Bahkan kadang-kadang ngaret. Iya. Itu kan sampai jam 6 Maghrib, belum selesai. Gitu, lewat kita. Jadi maksud saya dalam konteks puasa atau berbagai ibadah lain juga peran politik, kebijakan negara itu penting. Bener, kebijakan pemerintah penting. Salah satunya Pak Anies bikin stadion tertutup itu ya bisa tanding jam 2 mungkin ya. Berapa aja? Tidak kena waktu. Pagi bisa, mau siang setelah zuhur bisa. Luar biasa. Apalagi garisnya dibuat mengarah kiblat ya katanya. katanya. Pemimpinnya visioner. Nah, jadi maksud saya dalam konteks olahraga, dalam konteks sehat, keberagamaan itu nggak lepas dari kebijakan. Betul. Iya. Lepas. Tapi kadang-kadang juga begitu bagian pertandingan bola nggak lepas juga dari jam tayang TV. Jam segitu sponsor nggak masuk. Oh iya ya. Bisa kayak gitu. Udah biasa di TV gitu ya. Pokoknya jam berapa gitu. Itu emang jam-jam ideal segitu. Prime-nya jam 4 ya. Jam 4 ke bawah memang segitu kan. Iya. Iklannya nggak banyak bang. Kalau pagi sama siang. Iya. Jadi kurang agak inilah komersil gitu. Itu emang kadang-kadang ya kita berbenturan ya. Persoalan yang udah dipikirkan secara konsep ininya. Berbenturan lagi dengan bisnisnya segala macam. Iya. Zaman sekarang juga gini kan puasa juga banyak bisnis ya. Justru kalau kita bicara bisnis, mungkin di next episode kita bicara tentang di bisnis di bulan Ramadan kali ya. Karena ternyata bisnis di bulan Ramadan itu penghasilan bukan malah makin turun buat orang bisnis. Banyak ya. Makin gede. Itu pakaian teman saya bisnis pakaian muslimah. Dia katakan Ramadan itu 500% dibandingkan bulan-bulan lain. Menuju Ramadan, menuju Idul Fitri itu 5 kali lipat. Itu teman yang bisnis itu ya. Pokoknya buat yang bisnis baju-baju muslim itu berharap itu tiap tahun Ramadan. Itu sepanjang tahun itu Ramadan. Karena orang mungkin baju baru atau hadiah Ramadan ya kan. Terus makanan juga tuh buka puasa. Oh banyak ya. Ya keberkahan Ramadan ini kalau kita mau enak ke dunia Arab ya pergi Ramadan. Iya. Ya, saya pernah
belajar bahasa Arab di Mesir itu kalau Ramadan itu kita ya makan itu masjid-masjid besar itu buka. Apalagi di Saudi ya, umroh ya. Orang berebut ngajak kita itu. Ngasih makan. Keberkahan. Bahkan sekarang udah sampai ke London ya. Bukan saja di negeri-negeri Islam ya, di London saya lihat videonya. Orang buka puasa non muslim pun kalau dia mau dikasih. Persilahkan gitu. Nah, ini Islam rahmatan lil alamin. Itu yang jadi siar kita di PKS. Iya. Islam rahmatan lil alamin. Apa terjemahan tuh? Pokoknya baik untuk semua umat. Ya. Pokoknya mudah-mudahan aja dengan kita ngobrol kayak gini nih kita makin tahu ya bahwa kita jangan juga berarti berpuasa itu memanjakan tubuh kita ya. Betul. Karena pada dasarnya tubuh yang makin dimanja itu makin gak responsif ya terhadap sesuatu ya. Jadi sebenarnya dua hal ya di dalam tubuh kita tuh yang perlu kita support terus ya. Pertama nutrisi. Artinya nutrisi ya tadi nggak sembarangan makan gitu. Jadi bulan Ramadan ini juga ya khususnya masalah atlet ya ketika dia mau tetap latihan maka nutrisinya juga harus pas. Tadi ketika dia satu harian tidak makan, tidak minum kan maka dia butuh air lebih banyak. Jadi minum airnya dicicil tuh. Dari habis buka puasa sampai dengan sahur gitu kan. Misalnya 8 gelas gitu kan, 8 gelas 200 ml tuh. Nah, itu diminum supaya nantinya pada saat dia puasa dia nyaman gitu kan. Yang kedua ya makanannya jangan yang terlalu banyak lemak. Karbohidratnya jangan terlalu tinggi gitu ya. Karena kenapa? Karbohidrat itu membuat kita lapar. Makanya kita merasa lapar banget gitu kan. Karena pada saat sahur nasinya sabrek-abrek. Jangan kayak ini juga. Ya karena tadi karbohidrat kita kan sebenarnya kebutuhannya cuma sekepal tangan kita. Nah, protein itu harusnya sekepal tangan juga. Cuman karena gitu. Proteinnya banyak tempe kecil. Nasi sebanyak, nasi 2 kali lipat. Nah, besok saya kasih daus mini deh. Berarti nasi lu dikit banget, Kenapa? Karena kepala lu gue liat cuma segini. Kepalanya kan cuma segini. Daus mini berarti kepalanya cuma semana nih kalau makan. Gini dong. Ntar saya telepon daun di sini. Besok lu jangan kayak gue ya, nasi kotak itu berarti cuma segini, tempe segini. Kebutuhannya juga segitu doang. Emang kebutuhan nutrisi kita tergantung berat badan kita. Iya. Jadi kalau tubuh kita kecil ya maka kebutuhannya juga nggak terlalu besar, ya kan? Karena ya tadi kan ketika badan berat maka effortnya besar, nutrisi kalori yang keluar akan besar. Nah jadi pertama nutrisi ya harus diperhatikan tuh ya asupan makannya, ya kan gizinya yang benar. Maaf kalau olahraga malam gimana ya? Orang bisa dia takut nggak kuat. Saya kalau puasa nanti nggak kuat nih. Nah, olahraganya malam. Misalnya gimana tuh? Ya sebenarnya olahraga pada taraweh time ya kan kapan saja boleh. Nggak ada apa-apa ya? Nggak masalah. Setelah taraweh. Cuman kan gini, ada namanya circadian ritme tubuh kita. Jadi namanya jendela tubuh. Makan tuh stop jam 8 gitu. Nah tubuh kita tuh mencerna, kemudian nanti pagi hari sebenarnya kalau seusia kita tuh udah nggak ada sarapan pagi lagi. Di luar Ramadan nih ya, makan tuh harusnya siang. Karena pada siang lah energi itu dipakai yang tadi malam gitu kan. Kemudian baru makan lagi siang jam 11 atau jam 12. Dulu istilahnya Dedi itu namanya OCD. OCD itu ya. Jadi kalau kita udah umur 30 udah harus ritme tubuhnya harus dijaga banget. Ya sama apalagi atlet harus dijaga banget. Nah, jadi kalau misalnya malam hari no problem asal dia tubuhnya well habis dia buka puasa, habis taraweh kan, yang penting ada spare 1 jam habis makan. Oh iya. Jangan habis makan langsung lari. Sakit sini. Sakit perut berat. Karena tubuh kan lagi gini nih, ya kan? Pencernaannya, diafragmanya neken lambung, akhirnya bisa jackpot. Muntah. Jadi nggak boleh 1 jam before and after. Jadi kalau kita mau makan lagi, misalnya setelah olahraga itu 1 jam. Oh gitu. Berarti sebenarnya intinya puasa itu bukan cuma ngerubah pola makan dari siang ke malam ya, tapi juga polanya juga harus kita pelajari juga bahwa kontennya nutrisinya. Jadi berilmu banget nih mulai sekarang. Saya juga bakal ngurangin deh. Nggak lagi makan karbohidrat terlalu banyak karena beras mahal gitu kan. Beras mahal. Makanya sebenarnya kita udah bisa menghemat beras gitu, nggak impor lagi bang. Iya. Asal orang Indonesia tadi mindsetnya dirubah, makan nasi bukan utama, bisa makan kentang, bisa makan ubi, singkong. Bisa nggak orang berubah kebiasaan di Ramadan tuh? Artinya
Ramadan tuh kalau di format betul kira-kira sebulan tuh tubuh orang tuh kayak apa gitu. Nah, kalau formatnya tuh bener gitu kan. Bener gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita benar-benar program ini kan Ramadan kan bulan pelatihan sebenarnya. Tubuh kita kan dilatih baik ruhiyahnya, akliyahnya gitu kan. Terus emosinya nggak boleh marah Bang ya. Selama puasa kan nggak boleh marah-marah nih. Istri dikatain cakep lu kan nggak boleh gitu. Maksudnya terlalu emosi lah gitu kan. Anak kita misalnya nakal gitu kan. Ini kan dilatih nih. Nah satu lagi fisik nih. Fisik kita kan tadi lambung kita diistirahatkan nih. Maka supaya lebih kuantum lagi, lebih melejit lagi kemampuan fisiknya, dilatih juga fisiknya. Supaya tadi nutrisi yang kita makan pada saat sahur, pada saat berbuka itu masuk jadi otot. Gitu kan. Ketika kita nggak latih, maka itu keluar semua ke bawah. Ya proses pencernaan kita gitu. Makanya saya bilang kenapa sih harus olahraga? Ya supaya keterampilan kita nggak berkurang. Ototnya ya, masa otot tadi masa otot, terus memori ototnya. Misalnya Bang Muzamil kan rajin main bola nih, main dribbling segala macam. Kalau udah lama enggak kan kaku kan Bang. Jadi kalau supaya nggak kaku maka harus dilatih. Kalau nggak sempat main bola ya paling nggak di rumah latih kakinya supaya fungsi geraknya nggak berkurang. Naik tangga misalnya supaya nggak berat, maka otot-otot bagian paha depannya harus dilatih. Saya di DPR dari 2004 membiasakan diri naik tangga ke lantai 4 ruangan saya. Sengaja memang niatnya untuk olahraga, tapi tanpa perlu mengambil waktu khusus. Turun naik gitu di lantai 4 itu. Ya itu olahraga. Itu lumayan tuh ya. Liftnya mati Bang. Enggak, liftnya ada. Tapi saya sengaja. Kadang-kadang teman-teman, lift enggak lah saya ini aja. Belakang ada tangga itu. Sengaja turun juga untuk latih. Karena sering main bola kan ya. Betul. Otot paha, otot lutut, betis. Karena kalau tiba-tiba lari kaget nanti. Karena kita banyak juga atlet yang nggak tertib hidupnya ya. Di hari tuanya gemuk banget gitu kan. Begitu pemain sepak bola tuh banyak. Jadi atlet itu lebih bahaya tuh kalau dia stop olahraga. Oh iya. Dia udah olahraga nih dari dia kecil kan. Misalnya Bang Muzamil kan dari kecil tuh SD olahraga sampai SMA, sampai kuliah misalnya. Tiba-tiba stop sama sekali. Itu lebih berbahaya, lebih cepat. Iya. Risikonya malah lebih tinggi ya? Iya, karena kenapa? Makannya masih sama. Gaya atlet. Wah. Akhirnya tubuhnya tadi overuse. Gitu. Olahraga kagak, nggak ada apa yang keluar nih outputnya nggak maksimal kan? Karena tadi udah stop olahraga. Untung dari kecil saya ngelawak. Jadi aman kalau untuk makan saya. Iya. Makan saya aman. Aman jadi ya. Aman. Ini kayak aman saya dok ya lah. Jadi nggak boleh stop tuh lifestyle namanya gaya hidup kan. Makanya tadi yang dibilang Bang Muzamil di bulan Ramadan ini kalau kita setting kita akan kebentuk sebenarnya ritme baru. Harusnya kan sioginya itu aspek fisiknya juga, yang lainnya juga. Asal tadi kita program gitu. Kayak saya mohon maaf nih, saya masih latihan 2 jam pagi. Kalau sore nggak ada acara saya pakai fitness terus panahan juga. Tadi saya baru mana juga tuh pagi. Sejam gitu kan nembak lah. Ya, panas marah Bang. Saya juga alhamdulillah masih olahraga juga sih. Olahraga apa nih Bang Narji nih? Catur aja yang. Berat itu Bang. Angkat ratu, angkat raja. 2 kerajaan kita jadiin 1 kan. Ringan aja gitu. Tetangga juga puasanya kuat banget itu catur. Catur ya. Sebelahnya kopi sama singkong. Pantas kuat nih orang. Kalau Bang Muzamil apa nih olahraganya nih selama jalan rutin. Jalan ya pagi ya. Terus syuting ya, ada lapangan kecil di komplek DPR itu. Syuting bola ya. Siapa yang jagain Bang? Karena syuting itu kita kan taruh ini aja. Pakai kan target tertutup target. Saya striker kan. Striker itu kan biasa nendang ke gawang kan. Feeling syutingnya harus bagus. Ya, jadi feeling syuting. Jadi Abang punya tim bola di DPR? Di DPR ya kita masih main di depan tuh kan ada lapangan. Fraksi. Ngadu yuk sama tim sepak bola pelawak. Boleh. Saya punya. Cakep boleh. Saya ada. Kalau Bang Nadi biasanya kalau main bola posisi apa? Saya di luar ya. Megangin minuman. Posisi cadangan. Saya lebih keren lagi Bang. Apa? Nonton. Ya, yang pasti saya juga demen bola. Okay. Saya juga dari kecil main bola. Saya juga pernah ikut diklat 3 bulan, tapi saya sadar diri ya. Saya itu yang lain selangkah, saya harus 4 langkah. Akhirnya saya mikir nggak juga di sepak bola ini. Kalau kayak gini posisinya apa nih Bang? Cocoknya? Apa ya? Back atau back tengah? Ya, kali ya. Jangan ngeremehin kecil ya. Maradona. Oh iya ya. Messi.
Kecil-kecil kayak gitu semuanya peraih Piala Dunia. Betul. Udah ada ininya ya. Iya. Apa sepatu emasnya ya. Udah ada sepatu emas udah kebukti kan. Yang kecil-kecil itu belum tentu tidak berprestasi dalam sepak bola. Berarti striker dong ya? Ya kalau ya sekarang mikir deh, saya posisi dari sebelah situ yang nggak mungkin udah kiper gitu. Iya, kebobolan terus. Ya kalau kiper sangat signifikan ya dengan tinggi badan kiper ya. Kalau ya sekarang nih Messi buktikan kan, Messi, Maradona buktikan. Pemain-pemain Spanyol juga badan kan biasa ya. Iniesta kecil tapi bagus mainnya. Nah, pemain kita sebenarnya ya kita dengar pemain kita di Italia siapa? Huta Galung siapa nih? Batak Raja. Nenggolan, sorry salah. Itu kan orang Indonesia berapa sih banyaknya di Italia? Bisa jadi pemain nasional. Di sini 270 juta. Jadi sebenarnya kan bukan karena bakat bukan kan, tapi karena pelatihan yang rutin. Jadi sepak bola itu di luar persoalan bakat, dia ada pelatihan dan kompetisi yang rutin. Ketika kompetisi nggak ada, lalu menyalurkan bakat kita itu di mana? Nggak ada tantangan kita. Latihan sama pertandingan resmi itu beda. Latihan kita santai gitu dan nggak. Begitu pertandingan resmi itu, wah tuh langsung berarti mental harus dong menang. Ya? Iya, itu ada kita tuh harus menang. Nah, itu. Jadi ketika itu tidak ada pertandingan, maka kualitas pemain kita turun. Selain tadi ada pelatihan ya. Pelatihan dulu kami dapat di tim kami itu timnya Iswadi Idris. Kalau pemain bola Indonesia kan, MBFA. Itu Will Coover, pelatih Belanda yang terkenal tekniknya itu, termasuk diajarkan di kami. Jadi saya dari Lampung ke Jakarta itu terasa betul. Saya di Lampung dengan bakat natural datang ke Jakarta MBFA dipoles dengan teknik. Yang teknik itu sekarang pemain Eropa pakai itu. Seluruh tekniknya itu. Pelatih kami itu dapat sertifikat Will Coover. Jadi terasa itu. Ada perubahan. Ya jadi bakat, ada pelatihan, ada mental. Mental ini ya jangan membuat fisik lemah, narkoba segala macam ya nggak cocok pemain bola begitu ya. Hidup biasa aja nggak cocok, apalagi atlet kan. Plus tadi rutinnya pertandingan kompetisi. Begitu pertandingan nggak rutin, udah feelingnya susah. Ya feeling kompetisinya sulit. Dulu saya pernah bawa tim Bang ke Gothia Cup. Oh iya ya Swedia ya. U16 kan bawa, terus ada teman-teman Siop bawa U12. Dan ternyata anak-anak kita yang U16 ke bawah tuh ya maksudnya secara prestasi bagus. Gitu. U12 itu sampai final ketemu Amerika waktu itu. Iya. Menang kita juara 1. Hanya berikutnya aja kita. Nah, ini kenapa nih di U16 ke atas ke 18, 20, 23. Bahkan Gothia itu mantan-mantan Gothia Swedia itulah pemain nasional mereka. Iya. Berikutnya. Karena mereka lanjut Gothia kita berapa usia 16 17 waktu kan. Iya. Tapi karena enggak lanjut kita hilang tuh. Bubar. Golden age-nya itu coba Maldini itu 18 tahun udah masuk Piala Dunia loh jadi back kiri. Iya kan? Berarti dia sejak U12 U14 sudah mulai kelihatan. Iya kan? 18 tahun sudah tampil. Dulu dia dianggap remeh. Oh ternyata begitu dia tampil memang cocok ini orang itu. Wah seru banget ya kalau terusin kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Iya siap. Ya, pasti sekarang kita udah seru banget nih untuk ngobrolin ternyata. Ini apa nih kok nggak dicopot sih? Sponsor. Anda mau pesen langsung kesini. Doke DPP. Doke. Iya nih, jadi disponsorin nih sama Doke DPP nih bajunya. Keren banget ya. Oren itu membuat kita semangat ya. Hidup gairah. Kayak kalau ngeliat sesuatu yang Oren itu buat kita. Orennya kayak bercahaya semangat ya. Semangat, percaya, hidup kayaknya penuh harapan. Doke itu apa Doke? Departemen Olahraga dan Kebugaran. Oh, jadi bisa pesan nih. Bisa. Sponsor ya. Mantap, maka nggak dicopot ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Semoga siapa sih? Saya suka lupa loh. Hostnya siapa? Saya orangnya itu kan naluri namanya. Iya betul. Naluri kadang-kadang suka keluar gitu host ya. Host kondang ini. Kalau saya kan host kondangan. Terusin aja. Tutupin aja, tutup gak apa-apa. Terus udah tutup aja. Namanya udah dapet sponsor. Enggak, saya soalnya kalau udah ngeliat yang kamera gini berarti biasanya closing. Udah lapar kayaknya ya. Apa? Udah lapar. Lapar juga masih lama maghrib. Iya.
Tetap aja deh. Iya. Oke, luar biasa nih teman-teman pemirsa PKS TV. Ya, alhamdulillah kita udah ngobrol banyak dengan Bang Muzamil Yusuf. Beliau anggota dewan kita di DPR di komisi berapa? 1 sekarang. Komisi 1 dan juga ketua bidang Polhukam ya. Iya. Bang Muzamil di DPP PKS dan juga Bang Narji, alhamdulillah ya insyaallah akan jadi bacalek kita. Amin. Wah, di Jawa Tengah dapil berapa Bang? Dapil 10. Dapil 10. Mohon doanya. 10 itu mana? 10 itu? 10. Malang, Pekalongan, Batang. Oh, iya. 3 kabupaten ya? 4. Ada kota kabupaten. Iya, Seger. Kalau punya dewan begini seger. Ya mudah-mudahan nih dukungan dari semua pemirsa PKS TV. Amin. Buat Bang Narji dan juga Bang Muzamil di Lampung. Kalau kesannya terlalu promo, coblos saya. Coblos. Supaya orang-orang hebat nih masuk ke parlemen jadi tambah mantap parlemen segar kita ya. Okay. Ya, segar-segar. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Obrolan kita tentang olahraga sepak bola dengan puasa. Dan semoga semua puasanya lancar. Amin. Ya sampai hari ke-30 nanti mendapatkan berkahnya, hikmahnya Ramadan dan semakin keren setelah Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.